Saya sebenarnya menyampaikan ini karena satu tuntutan yang saya yakin kita semua miliki, yaitu tuntutan seorang profesional yang harus jujur terhadap kondisi saat ini. Dan mengapa saya memilih judul Kuda Troya, saya yakin nanti setelah saya sampaikan, kita semua akan sepaham bahwa ini adalah topik atau judul yang paling tepat saat ini terkait dengan dunia kesehatan di Indonesia. Karena bagi saya, kuda Troya ini menjadi identik sekali dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan semoga kita bisa memiliki pemahaman yang sama. Next. Jadi, ini berawal dari suatu pertemuan sebelum Undang-Undang Kesehatan itu diresmikan, kita antara mendukung atau tidak, seperti itu. Dan ini kemudian menjadi dasar saya untuk benar-benar memahami pola pikir personal dalam hal ini Pak Menteri Kesehatan. Jadi izinkan saya mohon maaf, bukan maksud saya untuk membicarakan tentang personal, tetapi kaitan ini sangat kuat sekali, melekat, dan saya harus mencoba memahami tidak hanya kepribadian, karakternya juga, latar belakang, dan sebagainya. Ini pola pikir yang sampai sekarang tetap saya pakai, dan menurut saya waktu demi waktu itu terbukti apa yang sebenarnya terjadi. Next. Jadi pada waktu itu kita belum bicara tentang Undang-Undang Kesehatan seperti yang sekarang, 17 tahun 2023. Pada waktu itu saya membuat sebuah hipotesis eh, tentang adanya ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Pada waktu itu kita belum punya dasar yang kuat, tapi pertemuan saya dengan Pak Menteri ya, BGS, setidaknya saya mendapatkan poin-poin penting yang kemudian dari waktu ke waktu saya mencoba menyusun sebuah analisis, dan makin lama juga makin terbukti. Next. Jadi ini mungkin hanya sekedar suatu pernyataan biasa sebelumnya, ketika seorang yang menjadi anggota dewan sekaligus pengurus Kadin mengusulkan tentang Omnibus Law Kesehatan. Dan di situ ada kata-kata tentang insentif khusus bagi investor, seperti itu. Ya, jadi saya tidak perlu sebutkan, tetapi saya yakin kita semua paham bahwa beliau sampai sekarang masih di Komisi 9 Kesehatan. Next. Nah, ada 3 buku yang saya susun. Yang buku pertama tentang menjadi dokter pejuang, itu di mana kumpulan kisah, potongan-potongan, dan analisis-analisis yang berkembang. Sedangkan buku yang kedua, Kesehatan yang Sakit, itu saya susun menjelang eh, Prabowo menentukan menterinya. Di mana pada saat itu saya menangkap BGS ini sangat yakin sekali menjadi Menteri Kesehatan. Tidak ada calon menteri yang paling yakin selain dia ya, menjadi menteri dari Prabowo, Kabinet Prabowo. Dan buku yang ketiga ini saya susun setelah saya yakin banget bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar konspirasi, walaupun mungkin di awalnya ini dianggap konspirasi, tapi menurut saya sejak awal dia konsisten. Seorang BGS ini konsisten. Tadi yang disampaikan Prof. Siti bahwa dia sangat mengikuti law atau rule yang dibuat oleh WHO dan pemain global, menurut saya itu benar. Benar sekali, sehingga pada waktu itu saya menyampaikan suatu analisis bahwa Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu kita harus benar-benar bisa mendefinisikan, kemudian menganalisis secara singkat apa masalah dari Omnibus Law Kesehatan, kemudian memvisualisasikan kepada masyarakat, kepada publik secara mudah seperti itu, kemudian mengembangkan dalam bentuk isu yang strategis, dan pada akhirnya menyampaikan ke publik. Jadi roadshow saya pada waktu itu memang saya keluar dari wilayah profesi melalui podcast maupun tulisan, karena saya merasa bahwa profesi kita sudah mulai terjebak. Jadi saya lihat saat itu profesi kedokteran dan profesi lain terjebak dengan permainan mereka, seperti itu. Next. Nah, satu waktu di mana ketika eh, masalah genomik ini belum saya munculkan, saya sudah mulai menganalisis dan mencoba mendekati wilayah kekuasaan. Dalam arti
ada pertemuan di tanggal 13 Juni 2023 dengan Mensesnek Pratikno. Kita hanya membicarakan tentang satu pasal, yaitu kerawanan data genomik. Jadi di pasal yang rancangannya dan hingga disahkan itu tidak berubah, pada pasal 340 disebutkan tentang, tadi Prof. Siti sudah menyampaikan, adanya transfer material genetik seperti itu ke luar negeri. Begitu pula didukung oleh pasal 349 tentang data informasi yang dikelola oleh penyelenggara sistem informasi kesehatan dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia. Jadi saya hanya menyampaikan satu pasal. Dari situ saya melihat respon beliau. Respon di mana satu sisi beliau sangat memahami konteks apa yang saya bicarakan, ketakutan saya, kita semua, dan saya yakin beliau sampai sekarang pun juga paham itu. Tetapi yang kemudian saya pahami berikutnya adalah, next, bahwa masalah genomik itu menjadi salah satu blind spot dari Undang-Undang Kesehatan. Pak Menteri selalu mengatakan bahwa Undang-Undang Kesehatan itu bukan untuk dokter atau rumah sakit, tapi untuk masyarakat. Tapi di satu sisi, yang namanya genomik, ya, melalui BGSI itu sangat tertutup, sehingga saya katakan sebagai blind spot seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun tidak secara terbuka itu disampaikan. Tapi kita tahu apa yang dilakukan, aktivitas untuk mencari sampel genomik itu dilakukan. Mengapa itu terjadi, pengambilan sampel itu, mungkin di buku-buku saya, terutama yang terakhir, itu sudah sangat jelas sekali. Jadi saya tidak akan mempresentasikan di sini tentang genomik, karena juga sudah ada pakar-pakarnya. Next. Jadi konsisten kita mestinya membicarakan undang-undang kesehatan mulai dari dulu semenjak rancangan sampai sekarang itu membicarakan tentang kapitalisasi dan liberalisasi kesehatan. Jadi bagaimana mindset healthcare itu berubah menjadi health industry, di mana peluang untuk kapitalisasi sektor kesehatan itu sangat mengancam ketahanan nasional di bidang kesehatan. Jadi narasi ini memang harus berulang-ulang kita sampaikan seperti itu. Mungkin dalam konteks bagaimana caranya memudahkan masyarakat memahami konteks ini. Next. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah sampaikan kebenaran, tadi Bu Prof. Siti juga menyampaikan seperti itu kepada para pemimpin kita, tapi kita lihat bahwa mereka buta, pura-pura tidak melihat kemungkaran, tuli, tidak mendengar kemungkaran, bahkan bisu, tidak mau bersuara atas kemungkaran yang terjadi. Jadi kalau kita bicara kapitalis asing, neoliberal, pada undang kesehatan itu sudah sangat meyakinkan sekali, tetapi sayangnya sampai saat ini pun kita terkecoh. Ya, silakan selanjutnya. Sehingga beliau, seorang BGS ini sangat percaya diri ya, mengendarai kendaraan di mana begitu banyak yang dia bawa, ya, neoliberal dengan menumpang pada undang-undang kesehatan, dengan mengatakan ini sebuah transformasi kesehatan, di mana di situ ada oligarki, kapitalis, semua bergabung. Dan yang tidak boleh dilupakan, tadi yang disampaikan Prof. Siti, mereka itu membawa atau membutuhkan data, big data tadi, terutama genome sequencing, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh profesi, di situ saya gambarkan, profesi itu seperti kotak atau barang yang ditinggal sama Pak Menteri. Dia mengatakan, saya seorang ahli perbankan. Jadi saya benar-benar memahami setiap wawancara dia. Saya coba membaca karakter-karakter apa yang kemudian menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dia. Dia dengan tegas mengatakan dia seorang pemain bank. Dan dia memiliki staf-staf khusus yang semuanya bukan orang kesehatan, tapi orang investasi seperti itu. Jadi nasib kita secara profesi itu benar-benar dia tinggalkan. Ya, dia akan membawa rumah sakit asing, dokter asing, dan yang pasti program-program seperti kusta, TB dan sebagainya itu bukan menjadi fokus perhatian dia. Bahkan kita sampai sekarang pun masih terkecoh dengan berbagai macam masalah BPJS, dan saya lihat Pak Menteri sebenarnya tidak terlalu tertarik
Dalam arti itu bukan fokus dia. Bahkan ketika saya pernah bertanya kepada beliau, Pak Menteri, kenapa kita nggak perlu anggaran? Dia bilang, banyak yang mau menyumbang. Itu kata-kata kunci yang saya tangkap saat itu, dan beliau bisa mempresentasikan ke hadapan saya, kepada kami, berbagai macam NGO dan organisasi luar negeri yang kemudian bersedia membiayai. Nah, sampai di situ saya merasa bahwa secara tidak langsung dia sudah menyampaikan pesan secara lugas siapa dia sebenarnya. Jadi saya pun sebenarnya juga tidak ingin bicara personal. Tapi kali ini sampai hari ini saya merasa bahwa istilah kuda Troya itu adalah menurut saya yang paling tepat seperti itu untuk beliau. Dan kita lihat saya kasih tanda warna hijau, kemudian warna kuning, dan sekarang kita sudah mendekati warna merah sebenarnya. Karena prosesnya itu terjadi dari dalam. Pembusukan sistem kesehatan ini, dan ini bukan hanya sistem kesehatan ansih, tapi ini juga masalah sistem ekonomi global. Itu sudah sangat dekat sekali karena kekuasaan, maaf nih saya harus sampaikan, kekuasaan yang sekarang ada, Pak Prabowo pun tidak sanggup menolak seperti itu. Jadi makanya saya katakan bahwa ini adalah lampu merah ini seperti itu. Next. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan karena secara materi sebenarnya di buku yang saya buat sudah ada. Tetapi kalau ini saya harus sampaikan bahwa pola pikir saya, dan semoga saudara-saudara sekali juga bisa memahami bahwa ada yang namanya teori kalau kita bicara bagaimana media dan publik itu menjadi satu rangkaian yang bisa kita kendalikan. Ini secara teorinya dulu saya sampaikan bahwa pemberitaan media itu memiliki dua dimensi, yaitu isu yang diberitakan dan bingkai atau framing yang atas isu tersebut. Kemudian dimensi isu yang diberitakan itu akan berdampak pada topik atau isu tertentu yang dipandang menonjol. Kemudian ketika isu tertentu disebut diberitakan secara berulang-ulang, seperti yang dinyatakan oleh Pak Menteri, terus-menerus, hal-hal yang sangat sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat, itu yang tidak kita miliki, seperti itu. Maka akan suatu terjadi yang namanya agenda setting. Nah, agenda setting ini akan berdampak pada pandangan individu, yaitu masyarakat sendiri, atas isu yang dianggap penting. Dan yang dinilai penting tadi itu akan menjadi dasar dalam menilai objek. Ini kita katakan priming, seperti itu. Dan dimensi bingkai berita ini akan berdampak ketika satu orang menyamakan dengan kejadian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Seorang yang merasa jangan-jangan saya ini terkena bullying seperti itu. Karena Pak Menteri sudah menyampaikan bullying itu bahaya. Bullying itu terjadi dalam dunia kedokteran seperti itu. Next. Nah, ini prakteknya. Jadi sudah saya tuliskan, tapi saya ingin mencoba secara sistematis ya, bahwa yang kita mulai tentang bagaimana media membuat isu tentang kekurangan dokter di daerah terpencil. Tanpa disadari, topik ini berkembang. Jadi kemudian timbullah narasi produksi dokter ini kurang, distribusinya buruk, ada arogansi senior dan organisasi profesi, terjadi bullying dalam dunia kedokteran. Pada saat bersamaan terjadi yang namanya framing. Framing apa? Jumlah dokter kurang, berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan. Kemudian frame tertentu menonjol. Walaupun sebenarnya tidak kita sadarin itu. Frame apa? Dokternya nggak profesional, seperti itu. Nah, disinilah kemudian dibuatlah yang namanya agenda setting. Jadi isu tertentu itu dipandang penting apa? Mendesak perlunya perubahan struktur atau reformasi. Jadi Pak Menteri itu cari data. Jadi saya dulu paling benci kalau kita itu curhat tentang masalah internal kita. Karena apa? Pak Menteri kalau dengar itu akan dia manfaatkan. Jadi apa yang terjadi dalam pertemuan itu sebenarnya Pak Menteri itu berharap saya ikut mendukung pemikiran dia.
Nah, ini yang saya lihat bahwa dia menunjukkan kelemahan sekaligus kelebihan. Nah, yang tidak kita sadarin adalah pandangan masyarakat pada saat ini di tingkat pertama saja sudah ada yang namanya pandangan buruk tentang profesi kedokteran dan kualitas pelayanan yang diberikan. Jadi makin Pak Menteri ini bicara tentang bagaimana membangun dunia kedokteran yang baik dan sebagainya, ketika kita melakukan perlawanan dan sebagainya, tidak dianggap masyarakat. Kenapa? Sudah terjadi agenda setting, dan ini adalah dampak dari proses yang sudah dilakukan tadi. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi, tingkat kedua, ada yang namanya priming negatif dokter, dokter lokal maksudnya, dan sistem kesehatan nasional. Narasinya, sistem kesehatan nasional ini lambat, kuno, kaku, kurang kompeten dibandingkan standar global, tadi yang disampaikan oleh Bu Siti. Kemudian efeknya apa? Kita perlu reformasi besar-besaran, impor dokter asing, membuka akses layanan dan teknologi global. Bagaimana dengan publik? Publik melihat, karena sudah menggunakan, jadi dasarnya adalah untuk mengevaluasi objek. Objeknya itu bisa dokter, bisa sistem kesehatan nasional. Bahwa ada persepsi di masyarakat, kelemahan mendasar dalam profesi kedokteran itu secara langsung akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Saya ulang, kelemahan mendasar dalam profesi kedokteran secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Jadi dokter itu akan menjadi kambing hitam. Padahal ada sistem yang lain yang kemudian sebenarnya tidak diperbaiki oleh Pak Menteri. Tapi memang Pak Menteri mengkaitkan antara dua variabel. Pertama, profesi kedokteran yang buruk, itu berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan. Itu yang dia inginkan. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa publik itu akan mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Menteri. Privatisasi, teknologi asing, termasuk dokter asing, itu akan dianggap membawa perbaikan signifikan. Sebaliknya, bagi kita, profesi kedokteran dan mungkin profesi kesehatan yang lain, akan ada opini negatif. Jadi ketika kita melawan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu tidak ada gunanya. Karena dia sudah menyusun agenda setting itu dengan begitu rapinya, tanpa kita sadarin. Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik, oleh media, seperti itu. Jadi kalau saya bicara pada waktu itu mungkin saya bicara dengan Tempo, sehingga Tempo itu adalah satu media yang benar-benar menurut saya paling objektif. Tapi untuk berbicara kepada wartawan, itu butuh berjam-jam saya. Sampai saya harus mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang duduk masalah ini. Susah untuk memahami konteks yang begitu kompleks, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, ini sangat terbuka sekali informasi ini. Jadi yang disampaikan oleh Prof. Siti tadi, 10 tahun yang lalu, mereka menganggap ini adalah sebuah bagian konspirasi, karena memang agak susah untuk dibuktikan. Tetapi sekarang itu sangat jelas sekali. Makanya dalam buku yang terakhir saya buat, saya sudah sangat jelaskan secara lugas bagaimana step by step mereka dan apa fungsi dari masing-masing itu berperan seperti itu. Next. Nah, ini yang saya sampaikan di buku yang kedua tentang kesehatan yang sakit. Jadi kendali global terhadap kesehatan itu melakukan yang pertama, dia membangun mindset dulu. Mindset apa? Mindset industrialisasi kesehatan. Nah, itu yang sangat klop dengan otaknya BGS. Jadi BGS itu bukan bodoh. BGS itu bukan orang yang tidak mengerti kesehatan, tetapi memang orang yang paling tepat pada suatu situasi yang tepat untuk global. Dia yang paling cocok. Jadi kalau alasan kenapa dia dipilih lagi, menurut saya bukan karena dia hebat, tapi memang dia pilihan dan Prabowo pun tidak sanggup melakukan perlawanan seperti itu. Yang kedua adalah kekuatan liberalisme global ini menjadi sponsor utama transformasi kesehatan. Jadi dalam buku saya yang ketiga pun saya jelaskan, masing-masing dukungan itu secara langsung itu dilakukan atau secara jujur mereka lakukan, bagaimana mereka mendukung upaya transformasi kesehatan yang dilakukan oleh BGS. Yang ketiga, merubah undang-undang dan regulasi yang ada di bawahnya itu memang suatu kebutuhan. Ya. Diawali dari undang-undang Omnibus Law, kemudian nanti akan turunannya akan ada di bawah itu. Yang keempat,
mereka melakukan transformasi kesehatan melalui apa? Awareness, dan bagaimana kalau dalam marketing itu publik itu butuh. Jadi bagaimana menciptakan image dan persepsi kesehatan itu butuh transformasi. Tadi teori media tadi. Kemudian melakukan yang namanya paralogisme dokter. Jadi dokter itu tetap yang salah. Jadi memang butuh kambing hitam gitu loh. Jadi jangan salahkan Pak Menteri ini nggak tahu tentang dunia kedokteran. Enggak, memang dia maaf, memang niatnya seperti itu. Dan kemudian menimbulkan persepsi bahwa organisasi profesi ini dominan. Jadi kalau saya dalam komunikasi ke publik, saya selalu katakan bahwa saya bukan pengurus ID. Saya sampaikan seperti itu. Tapi ini saya sampaikan kepada saat ini karena apa? Karena memang ketika kita bicara, oh ini yang bicara ketua ID, sudah nggak dipercaya. Nah, ini persepsi dan image yang dibentuk ini menjadi konsumtif nantinya. Maaf, maksud saya adalah mereka menciptakan sebuah kebutuhan layanan kesehatan. Jadi dalam buku yang kedua tentang kesehatan yang sakit ini saya sampaikan bagaimana caranya mereka kehilangan krisis kepercayaan terhadap produk dalam negeri, sekaligus mereka punya adiksi ketagihan terhadap hal-hal yang dulu tidak pernah kita pikirkan tentang kesehatan. Oh, saya perlu screening. Nanti mungkin Pak Menteri akan menawarkan screening kesehatan itu tidak hanya darah rutin, tidak hanya kadar gula, perlu pemeriksaan genomik. Kita akan konsumtif seperti itu. Jadi image dan persepsi itu memang dibangun dengan rapi seperti itu. Ada kebutuhan baru, need baru. Ya, apa? Bahwa peningkatan investasi asing itu memang diperlukan. Kemudian merubah perilaku konsumen itu dilakukan. Jadi kita tanpa sadar, termasuk rumah sakit swasta kita itu akhirnya masuk dalam wilayah tadi, kompetisi yang tidak sehat. Di satu sisi itu akan berdampak pada pasien, artinya bahwa pasien itu menjadi sapi perahan. Satu sisi berdampak pada profesi. Profesi menjadi tidak profesional. Karena ada need baru yang kemudian sebenarnya secara ilmiah atau secara kalau kita bicara rule yang kita percaya sebagai seorang dokter itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan ini itu dan sebagainya. Ya, yang saya katakan tadi bahwa ditimbullah yang namanya persepsi untuk konsumtif pada layanan kesehatan. Nah, yang kelima ini kontrol penuh pemerintah itu adalah syarat mutlak. Karena sebenarnya pemerintah sendiri juga dikontrol oleh kekuatan global tadi. Itu jelas sekali. Kita tidak usah berdebat karena dalam referensi yang bertebaran di dunia maya itu sudah sangat jelas. Kemauan mereka untuk mengontrol pemerintah itu berbagai macam caranya. Dalam buku saya yang ketiga pun juga sudah saya sebutkan. Jadi yang paling penting adalah standar profesionalisme ini harus sentral. Dan itu terjadi dengan apa? Dengan adanya konsil, dengan adanya kolegium yang semua di bawah Menteri Kesehatan. Dan kemudian kontrol penuh ini juga menghancurkan organisasi profesi. Agar apa? Bukan masalah organisasi profesinya, tapi independensi profesi ini akan hilang atau terganggu. Ya, jadi pernah dia mengatakan bahwa kami para perbankan ini juga punya standar etik seperti itu. Nah, ini yang agak berbeda gitu kan, bahwa beliau mengatakan etik itu menurut perhitungan mereka, padahal etik bagi dunia kedokteran itu berbeda seperti itu, dan itu memerlukan organisasi profesi yang paham seperti ini. Ya, jadi kalau sudah dikontrol. Mau izin 2 menit lagi. Oh ya, maaf. Bentar lagi selesai insya Allah. Nah, yang paling penting ini adalah healthcare menjadi health industry itu apa? Dia butuh data. Ini yang Melinda and Bill Gates Foundation ini lakukan. Dia akan mengobral bantuan dalam bentuk apa? Reagen dan sebagainya agar ada. Mereka punya data. Dan kemudian butuh investor. Otomatis investor ini butuh data juga. Data medis, data perilaku kesehatan, pola konsumsi pengobatan, layanan kesehatan, dan yang pasti tadi adalah genomik atau biobank. Nah, apa yang terjadi? Health industry ini pasti akan menimbulkan runtuhnya kedaulatan sektor kesehatan dan menjadi ancaman ketahanan nasional. Next. Nah, ini saya ingin mengatakan tadi bahwa dari ilustrasi agenda setting ini, kita melihat bahwa dampaknya, dampak priming dan opini adalah pertama mempengaruhi kebijakan kesehatan. Jadi pemerintah ini sudah benar-benar mengadopsi kebijakan global, tadi yang disampaikan Prof. Siti tadi. Yang kedua, menggeser fokus dari masalah struktural.
kita sudah nggak perhatian lagi pada yang namanya masalah mendasar, yaitu liberalisasi dan kapitalisme global. Karena apa? Karena kita kacau dengan media tadi. Nah, ingin saya tekankan adalah privatisasi dan liberalisasi kesehatan Indonesia ini merupakan bagian dari strategi kapitalisme global untuk mengubah sektor kesehatan menjadi industri yang menguntungkan. Jadi langkah-langkahnya sangat teknis, sangat sistemik, terstruktur, dan kekuatan global ini menciptakan ekosistem yang mengintegrasikan sektor kesehatan nasional ke dalam pasar global. Ibaratnya benchmark ini kan sebenarnya ingin menyamakan yang nyanyi apa namanya eh, standar global ini memang dipaksakan agar kita mengikuti. Untuk apa? Agar sama nanti dengan tadi ekosistem yang mereka bangun sudah sejak awal seperti ini. Nah, tanpa disadari, implikasinya adalah melemahnya kedaulatan kesehatan dan akan meningkatkan ketergantungan kita pada modal serta teknologi asing. Next. Jadi kesimpulannya sederhana, mempertahankan integritas profesi kedokteran, ini karena saya bicara dalam forum ini, merupakan syarat mutlak. Kenapa? Karena yang memang dihancurkan pertama itu kita, profesi. Untuk mengembalikan kedaulatan kesehatan ini, ya profesi ini yang harus dibangkitkan pertama, termasuk profesi kesehatan lainnya. Agar apa? Agar kita dapat berperan aktif sebagai pejuang yang memastikan kebijakan kesehatan tetap mengutamakan kepentingan pasien dan masyarakat. Jangan kita yang ikut-ikutan dengan permainan kuda Troya. Kenapa? Karena rakyat ini butuh kita fokus melawan liberalisasi dan kapitalisme global. Dan yang ketiga, secara sederhana adalah putus mata rantainya, yaitu adalah ganti Menkesnya. Next. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di antara kegelapan yang kita miliki yang sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi seperti ini, kita mencium bau kebusukan. Dan sebenarnya yang mungkin disampaikan oleh Prof. Siti dan mungkin yang lainnya nanti ini akan membawa kita pada sebuah keyakinan bersama, ada upaya sistematis. Kemudian ini pintu kekuatan asing itu sudah ada di depan. Jadi ini bukan hanya masalah kesehatan, masalah kedaulatan, masalah ketahanan kesehatan ini bukan masalah hanya sekedar dokter atau pasien, tapi ketahanan nasional seperti itu. Jadi seperti kuda Troya, bahwa reformasi kesehatan yang digaungkan Pak Menteri ini akan membawa ancaman yang menghancurkan dari dalam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.